Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'ala syahrul ramadhana lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal itu dari kata sala yasulu saulan, peningkatan kualitas. Jadi hidup ini adalah sebuah proses dan proses yang ideal, maksud saya. Hidup ini adalah sebuah proses dan proses yang ideal itu adalah menuju kepada yang lebih baik. Jadi misalnya bulan Sya'ban itu adalah bulan ulat, bulan Ramadan itu adalah bulan kepompong, kemudian bulan Syawal itu adalah bulan kupu-kupu. Maka jika kita telah berkepompong di bulan Ramadan, mampukah kita meningkat menjadi kupu-kupu di bulan Syawal? Atau malah sebaliknya, akan menjadi ulat yang lebih rakus ketimbang sebelum menjadi kepompong. Jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang Jawa itu mempunyai budaya membuat kupat sebagai tanda atau simbol Idul Fitri. Bagi orang Jawa merasa tidak sempurna puasanya seseorang tanpa adanya atau tanpa dilanjutkan dengan membuat kupat. Kupat di sini pada dasarnya adalah bukan ngaku lepat atau kulo lepat, tapi kupat itu adalah simbol ajaran laku papat atau 4 laku amalia. Jadi ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dianggap sempurna puasa kita tanpa dilanjutkan dengan 4 amaliyah itu. Apa saja 4 amaliyah itu? Yaitu yang pertama, malam 1 Syawal mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua adalah membayar zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah melaksanakan atau mendirikan sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah silaturahim. Keempat amaliyah itu simbol fitrah manusia. Jadi keempat amaliyah itu simbol dari fitrah manusia, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima yang dimuliakan Allah. Jadi takbir, tahlil, dan tahmid dan sholat Idul Fitri itu adalah simbol bahwa kita siap untuk tunduk kepada Allah. Sedangkan zakat fitrah dan silaturahim adalah simbol kesiapan kita untuk siap melayani dan bekerja sama kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimud dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Akan ditimpa suatu kehinaan seseorang dimanapun mereka berada, selain atau kecuali yang menjaga hubungan baik kepada Allah dan menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Juga dalam hadis Nabi dikatakan isnani la yang zurullah ilaihima yaumal qiyamah. Nabi sambil mengacungkan 2 jarinya, di akhirat nanti Allah tidak akan melihat 2 golongan manusia. Jadi gelandangan di akhirat, semoga kita tidak dimasukkan dalam 2 golongan. Ya. Siapa mereka? Yaitu pertama jarusu dan yang kedua adalah qati'ur rahim. Pertama adalah tetangga yang punya hati yang jahat kepada tetangga yang lain, dan yang kedua adalah pemutus tali silaturahim. Jadi 2 orang ini jadi gelandangan di akhirat. Gelandangan di dunia masih ada orang yang mau iba kepadanya, menolong kepadanya. Tapi kalau di akhirat semua pada sibuk terhadap amalnya sendiri-sendiri, nggak bisa mengurusi orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah Mimbar Unima, ini oleh Allah tidak dilihat, tidak dirurui, tidak diopeni, jadi gelandangan di akhirat. Yaitu yang pertama adalah tetangga yang punya hati yang jahat kepada tetangga yang lain.
dan yang kedua adalah qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Dalam hadis yang lain dikatakan salasun la yadkhulul jannah. Nabi mengatakan 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka yang oleh Nabi tidak akan masuk surga? Tidak akan masuk surga itu, yang pertama yaitu mudminul khamr. Orang yang khamr, mabuk itu menjadi hobi sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat mabuk, nyekek botol itu menjadi hobinya. Sampai akhir hayat tidak tobat-tobat. Itu layat jannah. Dan yang kedua adalah wa musaddiqun bisihir. Orang yang mempercayai adanya sihir, dukun. Datang ke dukun, datang ke tukang-tukang sihir untuk minta didukunkan, itu juga nggak akan masuk surga. Dan yang ketiga adalah qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Semoga puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.